yang rutin bersama guru kita Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bertepatan hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2026. Baik kaum muslimin muslimah, sebelum kita dengarkan kajian kita bersama guru kita Al-Ustaz Abu Sahal Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, kita akan sapa dulu dengan hangat dari studio kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazana. Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك كيف يا حالك يا أستاذنا؟ سيدنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم؟ نعم ونحن بخير أيضا يا أستاذنا. نعم نعم نعم. Taib kaum Baik, kaum muslimin muslimin muslimat muslimat. wa yakum jami'an dimanapun antum-antuna berada. Kita akan dengarkan kajian bersama beliau di kesempatan kali ini. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, langsung saja kami ucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. نعم شكرا. نعم شكرا. نعم شكرا. نعم شكرا. نعم شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan Allah berikan kepada kita Ramadan sehingga kita sekarang berada pada hari yang ke-29 untuk puasa Ramadan, dan tidak terasa ternyata Ramadan akan berlalu, dan kita berharap kepada Allah tidak termasuk dari orang-orang yang raghima abdi rajulin, dia celaka, rugi sekali, yaitu orang yang datang Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan la'allakum tattaqun itu terwujud. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran kita pada pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua berbicara tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan kaum muslimin diperintah untuk bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji Nabi di kalangan para malaikat dan meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat malaikat mendoakan Rasulullah, dan salawat kita juga mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lebih tinggi derajatnya, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu saya sudah berbicara tentang pengertian salawat itu dan faedah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengulangi. Maka pertemuan ini kita berbicara tentang sirat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafaz daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting kita mempelajari tentang lafaz-lafaz
salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang pertama salawat itu sendiri adalah ibadah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan termasuk di antara rukun salat, yaitu di akhir-akhir tahiyat terakhir kita diwajibkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan suatu kewajiban untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat yang kita jadikan sebagai ibadah, salawat yang kita jadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah, lafaz ini adalah merupakan lafaz ibadah. Maka apabila kita beribadah dengan mengucapkan salawat, tentu adalah salawat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah, atau salawat-salawat yang diketahui daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara posisi-posisi kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa secara umum. Berdoa kepada Allah secara umum, kita bersalawat. Ketika mau masuk masjid, kita bersalawat dengan salawat yang ringkas. Ketika kita membaca hadis, kita bersalawat dengan salawat yang ringkas. Di dalam salat, yaitu setelah membaca tahiyat. Setelah membaca tahiyat. Dan digambarkan oleh Rasulullah SAW agar kita banyak bersalawat. Karena bersalawat kepada Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka satu kali, maka orang itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa salawat yang diajarkan atau yang didapati dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diajarkan atau disunnahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau mengatakan, laqiyani Ka'b bin Ujrah فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم بلى فأهدها لي. Ya, Ka'ab bin Ujrah pernah berkata, ala uhdi laka hadiah, tidakkah lebih baik aku hadiahkan kepada kamu suatu hadiah? Sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ingin memberikan riwayat, menyampaikan satu amalan. Faqultu, ya, lalu aku mengatakan, yaitu Abdurrahman bin Abi Layla, lalu aku mengatakan, bala fa'ahdi hali, benar, tunjukkanlah kepadaku, berikanlah hadiah kepadaku. Faqala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah kaifa salatu alaikum ahlal bait. Kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami bersalawat kepada
kalian Ahlul Bait, itu pada keluarga Rasulullah dan keluarganya. Wa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, kepada kalian. Ya, ucapan salam ya assalamualaikum ya ahlal bait, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, diucapkan salam kepada Rasulullah sudah diajarkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Bagaimana pula kita berselawat kepada kamu ya Rasulullah? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bentuk yang pertama. Yaitu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, pujilah Nabi Muhammad, sanjunglah Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berselawat memuji Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha baik. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah yang maha terpuji dan yang maha baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang pertama, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini untuk dirinya di dalam salat, yaitu bersalawat untuk dirinya. Dan itu juga diajarkan kepada kaum muslimin agar bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tidak ada pakai sayyidina kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Dan karena tidak ada satupun hadis yang sah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat itu pakai sayyidina. Tentu kita terbatas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara riwayatnya. Kemudian hadis yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua, bentuk selawat yang kedua, dan insyaallah kami akan menjelaskan 7 bentuk selawat yang warid, yang ada dalilnya, yang sah. Dan untuk pertemuan ini barangkali hanya beberapa saja ya yang kami sampaikan. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan ba'da Aid. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak juga banyak ya majelis selawatan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Majelis selawatan, bagaimana cara berselawat kepada Nabi yang benar, itu harus kita pelajari, harus berilmu kita tentang bagaimana berselawat kepada Nabi. Ya, bagaimana berselawat kepada Nabi. Dan juga dalam kajian ini akan kami sampaikan nanti bentuk-bentuk selawat yang menyimpang. InsyaAllah kami juga akan menyampaikan bentuk-bentuk selawat yang menyimpang. Selawat-selawat yang ghulu. Salawat-salawat yang ghulu, yang berlebih-lebihan, mengangkat derajat Nabi SAW sampai kepada mempunyai sifat ketuhanan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barangkali masih perlu kepada 3 kali pertemuan.
yang berbicara tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih perlu kita kepada 3 pertemuan supaya apa? Supaya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersalawat dengan salawat yang terukur. Salawat yang didasari dengan dalil-dalil yang sah. Bukan salawat-salawat karangan kaum muslimin yang dirahmati Allah untuk beribadah. Ya, salawat-salawat karangan. Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi, annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Jadi bagaimana kami bersalawat kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, maka berikanlah kepada Rasulullah kemuliaan terhadap Muhammad dan istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana engkau memuliakan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana engkau berikan berkah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji dan maha baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini juga salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara bersalawat? Bagaimana cara bersalawat? Rasulullah mengajarkan salawat. Para sahabat orang Arab tulen. Bahasa Arabnya luar biasa. Bagus sekali bahasa Arab mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bukti bagusnya bahasa mereka adalah Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa yang luar biasa. Mereka memahami. Alangkah tingginya tingkat pemahaman bahasa para sahabat. Kalau kita mengetahui tingkat pemahaman bahasa para sahabat, maka kita juga bisa mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap dalil-dalil syariat. Sekalipun demikian, mereka tidak buat-buat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mereka tidak berani membuat ibadah-ibadah yang tidak diajarkan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Kalau mengucapkan salam sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengucapkan salam. Dan sekarang bagaimana kami berselawat kepadamu? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagaimana cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidaklah selawat-selawat yang diciptakan oleh orang-orang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah apa yang diajarkan oleh guru-guru tarikat, guru-guru sufi, ya, lebih baik daripada apa yang diajarkan Rasulullah. Itu kebohongan besar.
kalau mengatakan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami lebih baik daripada apa yang diajarkan Rasulullah, ini adalah suatu kebohongan besar. Dan lagi pula, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagian daripada orang lebih mengagungkan salawat ciptaan. Sebagian daripada orang lebih mengagungkan salawat ciptaan guru-guru mereka. Lalu mereka tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka menganggap itu lebih afdal, lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mustahil kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mustahil. Mustahil. Ada ucapan yang diajarkan oleh orang lain lebih baik daripada ucapan yang diajarkan oleh Nabi untuk mencari ridha Allah. Mustahil kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaAllah nanti akan kita lihat dalam silsilah kajian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita melihat nanti dan juga mentelaah apa yang mereka jadikan bentuk-bentuk salawat atau mereka karang bentuk-bentuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali ya sampai di sini dahulu pada pertemuan ini ya, karena waktu asar sudah masuk. Kami cukupkan dahulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC hafizahullah taala. Karena waktu kita terbatas, jadi beliau hanya menyampaikan sedikit dari salawat-salawat. Dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita dan beliau kesempatan untuk melanjutkan pelajaran tentang salawat tadi. Baik kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran bersama beliau ba'da Ramadan ya, mungkin di bulan Syawal insyaallah. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC hafizahullah taala yang sudah menyempatkan membagi ilmunya di kesempatan ini frekuensi 103.4 FM, dan langsung saja kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid. Allahu Akbar, أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول